Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, teman-teman semua, santriwan santriwati Mahathir Salam Indonesia. Alhamdulillah sampai saat ini kita dipanjangkan usia kita oleh Allah SWT sehingga kita menangi malam Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mungkin selalu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ingkang sampun paring ajaran kita berupa agama Islam, agama yang membawa kita, mengantarkan kita kepada kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menjadikan Nabi Muhammad SAW. Untuk malam ini, dipirengaken, dipirengaken untuk malam ini sampai selesai kita khusus membahas cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Niki wonten cerita Isra Mi'raj yang ditulis oleh Al-Allamah Najmuddin Al-Ghaiti. Juga sudah ada terjemahnya. Untuk pembacaan terjemah saya serahkan kepada Bang Aziz. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidur berbaring di antara orang di atas Ismail yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Tiba-tiba datanglah kepadanya malaikat Jibril dan Mikail serta diberikan pula oleh seorang malaikat lagi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW tidur-tiduran teng sebelah Ka'bah, teng Hijr Ismail. Hijr Ismail niku nggih. Dipirengaken. Di dekat apa? Hijr Ismail, maju. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW tidur-tiduran di dekat Hijr Ismail. Terus di situ Kanjeng Nabi Hijr Ismail itu nek wonten Ka'bah, umpami niki Ka'bah kota nggih. Ka'bah. Niki pintu Ka'bah. Niki Rukun Yamani. Niki Hajar Aswad. Hijr Ismail itu teng mriki. Hijr Ismail. Nah, perasaan kula di utaranya Ka'bah. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW didatangi oleh 3 malaikat. Malaikat sapa niku? Malaikat Jibril, Mikail dan 1 malaikat yang lainnya. Terus lalu ketika malaikat itu membawa Nabi ke telaga Zam-Zam. Lalu ketika malaikat itu betul Kanjeng Nabi diajak teng sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam niku depane Ka'bah. Dadi nek niku wonten Ka'bah, wonten lawange nggih. Hajar Aswad, wonten lawange Ka'bah teng sebelah ngriki niki. Ya, teng sebelah depane Ka'bah. Niku duka 30 meter duka pinten niku dugi sumur Zam-Zam. Terus mereka membaringkan Nabi di sana. Terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW dibaringkan di dekat sumur apa? Sumur Zam-Zam. Terus lanjut. Jibril bertindak sebagai pengurusnya dan dalam riwayat lain diterangkan tiba-tiba tersingkaplah loteng rumahku terus turun. Niku untuk yang menjadi pemimpin operasi kan niku dadanya Rasulullah SAW kan dibelah.
Nah, untuk melakukan pembedahan itu kalau kedokteran juga ada pemimpinnya. Untuk membelah dada Rasulullah SAW dari 3 malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril. Dan dalam riwayat lain malaikat datang lewat atapnya rumah Rasulullah SAW. Oke, lanjut. Lalu dioperasilah dada Nabi mulai dari dekat leher sampai ke bawah perut. Sesudah itu Jibril memerintah Mikail, ambillah setimba air Zam-Zam. Nah, terus marwatan Kanjeng Nabi dibedah, malaikat Jibril menyuruh sama malaikat Mikail untuk mengambil air Zam-Zam. Terus aku hendak mensucikan hati dan membersihkan dadanya. Lalu dikeluarkannya hati Nabi dan dicucinya 3 kali. Terus dibuang semua kotoran yang ada di dalamnya. Dalam hal ini malaikat Mikail mondar-mandir membawa 3 bejana air Zam-Zam. Niku Kanjeng Nabi kenapa dibedah? Niku untuk diambil kotoran-kotorannya. Dalam artian apa? Untuk ulama-ulama lain niku menyatakan bahwasanya Kanjeng Nabi niku sudah sempurna, tapi untuk ditambah sifat bijaksananya, kesabarannya, semuanya itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa mala'u bil hilmi wal ilmi. Atas nang tiba niku ngoten. Terus malaikat Mikail yang bertugas untuk mengambil air. Jadi hatinya Kanjeng Nabi diambil dibersihkan. Kemudian Jibril datang dengan membawa 1 loyang emas berisikan hikmah dan iman. Ini nggih. Malaikat Jibril membawa bejana dari emas yang berisikan apa? Berisikan hikmah dan iman. Niki hikmah niku ilmu. Hikmah niku napa? Ilmu dan keimanan dipenuhi untuk hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niku seakan-akan diwadahi bejana niku. Loh, masa ilmu saged diwadahi? Bagi Allah Subhanahu wa taala hal yang tidak tampak bisa ditampakkan. Contohnya napa? Pahala nggih saged ditinggal, napa ditimbang, dosa nggih saged ditimbang, kematian nggih bisa dibentukkan seperti napa? Seperti seekor kambing terus disembelih. Ya terus. Lalu dituangkan ke dalam dada Nabi. Teng wadah emas wau nggih. Wadah emas, kita tidak boleh memakai wadah emas, tapi malaikat boleh. Entah itu diambilkan dari surga. Terus napa ilmu dan hikmah tadi, iman tadi dimasukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, lanjut. Sehingga dada beliau penuh berisikan kesabaran, pengetahuan, keyakinan dan keislaman. Sehingga hati Rasulullah penuh dengan keimanan, keislaman, pengetahuan, pokoknya sempurna. Kanjeng Nabi ini sempurna. Al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Lanjut. Setelah itu Jibril menutupnya kembali rapat-rapat. Terus ditutup kembali langsung pulih. Langsung pulih. Nah, itu sampean kudu golek ilmune ya napa sekirane operasi langsung pulih, nggih. Sakniki sunat niku langsung pulih. Ini mestinya wonten ilmune. Yang pertama kali melakukan hal itu adalah malaikat Jibril. Berarti napa dadane wong nek dibelah tidak mesti mati. Contohnya Kanjeng Nabi dibelah. Terus hatine Kanjeng Nabi dipondot, berarti hatinya orang juga bisa diambil tanpa orang itu meninggal atau diganti. Bagaimana hukumnya cangkok hati? Mata niku barang kan dibahas sekali para ulama. Terus lanjut. Lalu
membubuhi cat di antara kedua pundaknya dengan cat kenabian. Nah, terus napa? Teng pundake Kanjeng Nabi diparingi stempel kenabian. Alamatun nubuwah niku pun wonten teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek teng kitab Samail niku teng punggunge Kanjeng Nabi niku wonten gedene sak ndok manuk dara. Niku tanda napa? Kenabian, stempel kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan seekor budak yang berkelana dan berbentukan. Santos sak mantune niku. Terus datanglah seekor buruk. Wonten cerita bahwasanya dulunya buruk niki di antara buruk-buruk yang di surga hanya satu buruk niki yang galau. Liyane seneng-seneng miber-miber. Buruk satu niki napa? Sedih. Ternyata buruk niki kepingin ditumpaki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus buruknya datang terus melanjutkan. Buruk adalah seekor binatang berkaki 4, berbulu putih dan tinggi, lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda. Nah, buruk itu nggih. Buruk itu seperti apa? Oh, dipiringaken, Mbak, dipiringaken, Mbak. Buruk itu seperti kuda, tapi lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kados bigol. Al-baglu bigol niku hasil kawin antara kuda dan napa wau? Keledai. Tapi niki wonten sayape. Wonten bulune. Nggih. Sekali melangkahkan kakinya, sejauh mata memandang, kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Buruk niki kedua telinganya ini selalu bergerak-gerak. Terus sekali melangkah, tangannya niku sing kaki depannya langsung menjangkau ke tempat yang dia tuju. Motot. Niki gak kena dibayangno, wallahu a'lam carane ana apa, wallahu a'lam. Jadi buruk niku sekali melihat pundi, nggih, dia menuju kemana, sekali langkah langsung sampai di tempat itu. Niku buruk. Ya, nggih. Nek teng TV-TV hayalane orang-orang barat kan ono napa? Ono sayape miber ngeten iki. Ono jaran miber. Terus ngarepe wonten apa? Boten, tidak seperti itu, wallahu a'lam. Oke, lanjut. Kalau mendaki gunung, maka memanjanglah kedua kaki belakangnya. Sedang kalau menurun, maka memanjanglah kedua kaki depannya. Pada kedua belah pahanya terdapat dua sayap yang gunanya untuk Lah nek teng mriki digambarkan buruk niku nek munggah langsung tangane dawa nggih. Mudhik tetuk nggone terus srut ngeten. Nek mudhun nggih ngoten, sikile dawa terus ngoten srut. Terus sayape niku berada di paha. Sayape berada di paha. Nggih ngoten. buruk menjingkrak-jingkrak lalu Lah buruk niki saking senenge gindrang. Jingkrak-jingkrak. Gindrang. Akhirnya dielingaken kalih malaikat Jibril. Aja kakan tingkah, sing sopan. Pinggirmu ana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan. lalu dipegangnya oleh Jibril sambil berkata, hai buruk, tidaklah engkau malu demi Allah orang yang hendak menaiki engkau ini adalah orang yang paling mulia bagi Allah. Nah, cara ngoten buroke sing kakan tingkah wau dielingaken kalih malaikat Jibril dicekel, buruk gak isin awakmu. Sing kate numpak awakmu niki orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, nabi pilihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lanjut. Mendengar itu maka malulah buruk sampai bercucuran keringatnya. Akhirnya buroke isin sampai keringetan, keluar keringat dingin, isin. Setelah diam baru Nabi naik ke atas punggungnya sebagaimana Nabi-Nabi dahulu pernah menaikinya. Nah, sak mantune menang, nggih, sak mantune menang. Terus maroten Nabi baru naik. Nggih, lanjut, Bang. Menurut keterangan Sa'id bin Musayyib dan lain-lain bahwa buruk itu kendaraan Nabi Ibrahim yang biasa dipakai untuk pergi ke Baitullah Al-Haram Mekah. Menurut keterangan Sa'ad bin Musayyib ahli hadis bahwasanya buruk ini juga termasuk pernah dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika bepergian jauh. Karena Nabi Ibrahim itu sering bepergian jauh memakai buruk. Tapi wallahu alam. Maka berangkatlah ia dengan didampingi oleh Jibril yang berada di sebelah kanannya dan Mikail yang berada di sebelah kirinya. Nah, sak mantune napa? Sak mantune ditumpahi Kanjeng Nabi, malaikat Jibril berada di kanan, terus Mikail berada di kiri. Ya, lanjut. Menurut keterangan Ibnu Sa'ad bahwa Jibril yang memegang tempat kakinya, setan Mikail yang memegang kendalinya. Lalu mereka meneruskan perjalanannya sehingga sampai ke suatu tempat yang subur yang banyak pohon kurmanya. Terus terbang pertama kali menuju ke tempat yang banyak kurmanya. Terus, Bang. Maka Jibril berkata kepada Nabi, turunlah Tuhan sebentar di sini untuk melakukan sholat. Sesudah Nabi melakukan sholat lalu naik kembali. Di tengah perjalanan Jibril bertanya, tahukah Tuhan di manakah Tuhan tadi sholat? Jawab Nabi, tidak tahu. Kata Jibril, Tuhan tadi sholat di Taibah, Madinah. Nah, sering diceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi Isra itu dari Mekah langsung ke Masjidil Aqsa. Nek teng cerita niki nggih, Kanjeng Nabi tidak langsung ke Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi terbang pertama kali turun di Thaibah. Thaibah niku napa pundi? Madinah. Terus Kanjeng Nabi diminta untuk turun. Kanjeng Nabi mandap sholat dulu 2 rakaat. Kanjeng Nabi mandap sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat naik buruk lagi terus Kanjeng Nabi ditangleti. Kanjeng Nabi sampean semerap, sampean tahu di mana tadi. Niku Kanjeng Nabi napa? Dari semerap niku dijawab kali malaikat Jibril itu adalah Thaibah yang dulunya namanya adalah Yasrib. Makanya Madinah disebut juga Thaibah. Sampai wonten lagu napa? Ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal Ayana. Niku Thaibah Madinah. Buruk terus berlari sangat kencang sekali melangkahkan kakinya sejauh mata memandang. Lama-kelamaan sampailah ke suatu tempat. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, turunlah Tuhan sebentar di sini untuk melakukan sholat. Dan sesudah sholat Nabi pun naik kembali. Jibril bertanya, tahukah Tuhan
tuan tadi sholat. Jawab Nabi, tidak. Kata Jibril, tuan tadi sholat. Jawab Nabi, tidak. Kata Jibril, tuan tadi sholat di Madinah, tempat pohon Nabi Musa, tempat berteduh ketika lari dari Mesir sebab dikejar-kejar Firaun. Nah, terus untuk terbang berikutnya sak mantune ndugi Madinah, terbang malih naik buruk malih terus turun Kanjeng Nabi diminta turun oleh malaikat Jibril sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat terus ditanya Kanjeng Nabi, sampean tahu ini tempat mana? Kanjeng Nabi menjawab tidak. Dijawab oleh malaikat Jibril, ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam berteduh ketika melarikan diri dari kejaran Raja Fir'aun. Sak mantune napa? Mata ini tiang Egypt, tiang Kipti. Terus melarikan diri, terus akhirnya nemu jodoh kan? Nemu jodoh nih. Nah, terus balik malih. Terus lanjut. Kanjeng Nabi sholat di bawah pohon niku. Ya, terus Borot harus lari kencang sekali pada suatu tempat lagi. Jibril berkata kepada Nabi, turunlah Tuhan sebentar di sini untuk melakukan sholat. Dan sesudah sholat Nabi pun naik kembali. Jibril pun bertanya, tahukah Tuhan di manakah Tuhan tadi sholat? Jawab Nabi, tidak. Kata Jibril, Tuhan tadi sholat di Bukit Turi Sina. Nah, terus naik perjalanan yang ketiga kalinya. Terus malaikat Jibril menyuruh Nabi turun lagi. Yang ketiga ini turun di Turi Saina, Watini wa Zaitun, wa Turi Sinina wa hadal baladil min Turi Saina. Salat yang Turi Saina yaitu tempat yang pernah Nabi Musa alaihissalam kepingin kepanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dawuhnya Allah, walan taroni, engkau tidak akan pernah bisa melihat saya ketika di dunia. Karena hal itu merupakan keistimewaan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah pada suatu tempat. Dari jauh sudah kelihatan deretan rumah atau mahligai negari Syam. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, turunlah Tuhan sebentar di sini untuk melakukan sholat. Dan sesudah sholat Nabi pun naik kembali. Jibril bertanya, tahukah Tuhan di manakah Tuhan tadi sholat? Jawab Nabi, tidak. Kata Jibril, Tuhan tadi sholat di Baitlah, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Terus yang berikutnya yang keempat turun di Syam, di Bethlehem. Cari wong barat napa? Bethlehem atau Baitulahmin, tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Nabi Isa dilahirkan dalam keadaan ibunya diusir dari kampung karena wanita yang perawan tidak pernah disentuh oleh laki-laki ternyata hamil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diusir, akhirnya beliau melahirkan sebatang kara nih. Terus tanpa alas, tanpa apa, ketika Nabi Isa lahir langsung kulitnya menyentuh tanah, dagingnya langsung menyentuh tanah. Oleh karena itu daging dalam bahasa Arab itu lahmin. Makanya tempat itu disebut Baitul Lahmin. Ya, dalam untuk orang barat bicara Baitul Lahmin nggak bisa, bicaranya apa? Bethlehem. Baitul Lahmin. Lanjut.
Kon titik. Kemringin. Gantos. Mas Adib. Oke. Di tengah-tengah perjalanan Nabi melihat ifrit sebangsa Nah, terus kan naik buruk malih sampai di atas niku dari sampai ke Masjidil Aqsa ya. Bertemu napa dikejar kali jin ifrit. yang sedang memanggilnya dari berkalang sambil membawa obor. Setiap Nabi menoleh ke belakang dilihat masih ada, maka Jibril berkata kepada Nabi, maukah Tuhan saya ajar beberapa kalimat yang kalau Tuhan baca akan jatuh tersungkurlah. Ifrit. Nah, ini ku napa? Jin ifrit ingin membakar Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan membawa obor. Setiap Kanjeng Nabi noleh, jinnya tasik ngejar. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW diulang donga kali malaikat Jibril untuk membaca doa ini agar jin ifritnya terbakar. Nek wonten tiyang kerasukan dan wajana donga niku. Wong kerasukan diganggu, nek jine gak gelem metu, dipijeti gak gelem metu, dikeroi gak gelem metu wajana donga niku. Dan padamlah obornya, jawab Nabi. Ya tentu. Lalu mereka Jibril mengajarinya demikian, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang Maha Mulia dengan firman-firmannya yang sempurna yang tidak dapat dilanggar oleh orang yang baik dan durjana, dan dari kejahatan yang akan menimpa yang turun dari langit dan dari bahaya yang naik ke langit dan dari kejahatan makhluk yang melata di bumi dan dari bahaya godaan malam dan siang, kecuali yang datang membawa rahmat. Perkenankanlah ya Allah ya Maha Pemurah. Sesudah Nabi membaca doa itu, jatuh tersungkurlah ifrit tadi yang obornya padamlah. Terus obore padam, dungane napa bahasa Arab ini? Ini dungane Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bil khairin ya rahman. Dibacana donga niki langsung setane napa jin ifrite jungkel. Langsung jin ifrite jatuh. Pangkabba lifihi wa tafiat syu'latuh. Jin ifrite jatuh, apinya apa? Padam. Sesudah mereka meneruskan perjalanan lalu sampailah ke satu tempat di mana para petani dengan bercocok tanam yang telah ditanam terus diketam seketika itu juga. Demikianlah berulang sehabis ditanam lalu tumbuh dan dipetik lagi. Nabi berkata, apakah artinya itu? Hai malaikat Jibril. Jawab malaikat Jibril. Terus ketika Nabi Muhammad SAW naik buruk, niku diperlihatkan wonten tiang panen. Mantun dipanen ngarep burine langsung berbuah lagi, cukul malih berbuah lagi.
pundut malih berbuat terus ngoten. Diambil lagi, panen lagi, terus berbuah lagi, panen lagi, terus ngoten. Terus itulah gambaran orang yang berjuang untuk membela agama Allah. Itulah pahala bagi orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya kados Kanjeng Nabi Muhammad SAW, pahalanya tidak pernah habis. Setiap ada orang sholat, di setiap ada orang yang beribadah, Kanjeng Nabi selalu mendapatkan pahala. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu atas ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji pahalanya selalu mengalir karena dia mengajarkan kepada muridnya. Muridnya jadi guru ngaji, muridnya malu guru ngaji sampai kiamat, ilmunya masih mengalir di antara murid-murid. Tapi zaman boten langsung ngerti, wah kok enak guruku oleh pahala, terus gak usah mulang, wis guruku jadi oleh pahala, tambah oleh pahala. Ketika yang kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya sampai ke Bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pahalanya dilipat gandakan sampai 700 kali. Apa saja yang dia berikan, dia keluarkan, baik sedekah rupa makanan, uang, ya, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Sesudah itu mereka meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba Nabi mencium bau-bauan yang sangat harum. Terus melakukan perjalanan lagi, tiba-tiba Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapati bau harum. Bau harum niku bikin apa? Kuburane Nyai Masito. Nyai Masito niku tukang sisir anake Raja Fir'aun. Nah, niku terus rajane niku minta disembah. Ketika sisirnya niki jatuh, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus anaknya kaget. Loh, apa ada Tuhan selain bapak saya? Ada, Tuhan saya adalah Allah. Awas kamu, saya bilangin kepada ayah saya, kepada Tuhanmu. Silahkan. Akhirnya dikandakaken teng rajane teng bapake niku wau. Terus Nyai Masito ditangkap berserta dengan suami dan anaknya. Terus marung ngoten diancam kajenge digoreng. Dinapa? Digoreng. Goreng, enggak pakai minyak goreng. Monggo dika direbus dika napa? Allah alam. Terus marung ngoten napa? Waktu niku Nyai Masito agak ragu. Terus anaknya ini menguatkan Nyai Masito bahwasanya tidak usah takut. Akhirnya semuanya Nyai Masito, anaknya dan suaminya dimasukkan ke situ semua. Dan ketika sudah meninggal dimakamkan, makamnya baunya harum karena beliau bertahan, lebih memilih meninggal dalam keadaan Islam daripada murtad menyembah raja yang bukan Tuhan. Mangane nek jaman riyen wonten lagu Nyai Masito pahlawan putri, belo aku mau direwangi mati, jembar kubure gandane ambu wangi dan seterusnya. Niku cilikan kula biyen niku ngoten. Mbak-mbak ngriki biyen niku asine teng ngriki teng pawon. Ngene sampean duline. Ngriki. Kula sik cilik. Mbak-mbak pujiane ngoten. Oke, lanjut. Nabi bertanya apa bau-bauan yang sangat harum ini? Jawab Nabi Malaikat Jibril. Inilah bau harum makam Siti Masito, juru sisir Sri Raja Fir'aun dan anak-anaknya. Pada suatu ketika Siti Masito sedang menyisir rambut putri Raja Fir'aun, tiba-tiba jatuhlah sisir ke lantai sambil berkata, dengan nama Allah binasalah Raja Fir'aun.
berkata, dengan nama Allah binasalah Raja Fir'aun iku tukon. Mboten innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggih. Dengan nama Allah binasalah Raja Fir'aun. Padahal sing disureni anake Raja Fir'aun. Terus lanjut. perkataannya itu didengar oleh putri raja, maka terkejutlah ia dan bertanya, apakah Tuhan mempunyai Tuhan selain Bapakku? Nah, ini. Apakah Anda memiliki Tuhan selain bapak saya? Terus anaknya Raja Fir'aun itu. Terus Jawab Masito, ya betul, kata putri. Bolehkah aku laporkan kepada bapakku? Jawab, laporkan tentang bapak ya. Lanjut. Loh, jawab putri raja. jawab. Bolehkah aku laporkan kepada bapakku? Tanda tanya. Terus jawab Masito seperti ini. Jawab Masito menjawab. Terus Silakan, lalu dilaporkan kepada bapaknya. Maka raja memanggilnya sambil bertanya, betulkah engkau bertuhan selainku? Jawab Masito, betul, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Masito mempunyai 2 anak lelaki dan suami. Mereka disuruhnya menghadap dan dibujuknya untuk murtad kembali dari agamanya. Tetapi keduanya menolak. Maka raja mengancam, demikian engkau berdua akan kubunuh kalau tidak mau murtad. Jawab Masito, silakan, hanya permohonan kami, sudilah Tuhan mengubur kami berempat dalam satu kubur. Jawab Raja Fir'aun. anu nggih diancam untuk dibunuh dan lebih rela mati dalam keadaan Islam, dan dia hanya punya permohonan untuk dimakamkan bersama-sama 4 orang, Masito, 2 anak laki-lakinya dan suaminya. Ya, lanjut. Itu akan saya laksanakan. Lalu raja memerintahkan orang menyediakan kencong berisikan air mendidih. Lalu Masito dan Gentong apa kencong? kencong. Terus Lalu Masito berisi air mendidih, berarti direbus. Ya, lanjut. Lalu Masito dan keluarganya diperintah terjun ke dalam kencong tersebut. Mereka pun terjun satu persatu. Setelah sampai pada giliran anaknya yang terkecil, maka anak itu menunjukkan kepada ibunya. Demikian ibu dan sunnah dan jangan maju mundur. Ini ya kata dari anaknya Masito yang paling kecil, hai ibu, jangan gentar, jangan maju mundur, boten usah ragu. Terus sebab ibu berada di atas kebenaran. Lalu ibu terjun beserta anak-anaknya. Tadi kata perawi, dengan ini anak kecil bayi yang sudah pandai berbicara, yakni satu anak Masito. Ini 2 anak yang menyaksikan Nabi Yusuf. 3 dalam peristiwa Yusuf. Ini ada dalam perjalanan dunia ada anak kecil yang bisa bicara niku nek mboten salah wonten 4. Yugane Nyai Masito. Terus baru wonten yang nomor 2, anak yang menyaksikan Nabi Yusuf. Terus anak dalam peristiwa Juret niku anak laki-laki yang napa ditimbali ibuke tapi piyambake lebih memilih sholat. Padahal sholat sunnah. Makanya nek sampean sholat sunnah dipanggil ibuke harus memenuhi panggilan ibunya, karena memenuhi panggilan ibu niku wajib, sedangkan sholatnya napa sunnah. Akhirnya ibuke gelo didongakno, muga-muga kamu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Juret niku wau dituduh menzinai seorang wanita, pelacur. Nah, terus marengaten wanita ini ditanya, kamu diambil oleh siapa? Juret. Terus ngoten. Padahal kan Juret sedang ibadah. Akhirnya wong kampung muring-muring, Juret
diajar. Omahe diobong diajar. Amarung ngoten. Omahe wis kadung diobong, musolahe diobong. Akhirnya jurat ngomong, nek sampean kepengin ngerti sapa bapake, sampean takoni bocahe. Akhirnya lari alit niku sing baru lahir bicara, "Siapa ayahmu?" "Tukang gembala kambing," jare ngono. Tukang gembala napa-napa. Niku bisa itu. Terus yang nomor 4 adalah Nabi Isa bin Nabi Isa tasih alit niku berkata di hadapan banyak orang untuk membela ibunya. Sesudah itu mereka meneruskan perjalanan. Wallahu a'lam. Niki dibaca terus sampai selesai. Besok masuk meneruskan ini. Sampai selesai untuk edisi spesial nawa Isra Mi'raj cek semerap. Ya nak kapan-kapan nek wonten kitabe ngaji kitabe. Wonten tapi fontnya kurang besar. Gak kena dimaknani. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.